Halo semuanya para pemuda epik abadi yang hobinya nongkrong di warung Bude Yanti. Pada saat ini Pak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tam Fan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan Babang Tam Fan Xiaoyan yang telah mengalahkan Dreambreaker. Lalu pada saat ini Dreambreaker sudah mati dan ilusi benar-benar telah dihilangkan. Sehingga sebuah benteng besar ditampilkan di depan semua orang dan diam seperti balok besi. Kemudian Fang Fang pun segera berkata mungkin ini adalah penampilan asli dari benteng tersebut. Sementara itu pada saat ini dengan dukungan dari pil penyembuhan Xiaoyan pun telah pulih. Sementara itu di sisi lain para anggota lain pun segera membersihkan medan perang dan mendapatkan inti sihir dari monster sebelumnya. Setelah itu semua orang pun segera berkumpul sebelum akhirnya Fang Fang seperti mendengar sesuatu. Fang Fang pun segera bertanya apakah semua orang mendengar suara barusan. Sepertinya baru saja dirinya mendengar adanya sebuah suara. Tidak lama setelah itu semua orang menyadari bahwa suara tersebut bersumber dari tongkat Dreambreaker. Pada saat ini semua orang terkejut karena meskipun tongkat ini retak, namun masih tidak hancur. Semua orang pada saat ini melihat bahwa bahkan logam di ujung dari tongkat ini telah hancur, namun bagaimana mungkin bahan tongkat yang terbuat dari kayu ini tidak hancur? Semua orang pun bertanya-tanya bahan apakah yang dibuat untuk membentuk badan tongkat ini. Menyadari hal tersebut Fang Fang pun segera mengeluarkan semua kekuatannya untuk segera menghancurkan tongkat. Sehingga ledakan pun segera terjadi sebelum akhirnya kabut segera menyebar ke segala arah. Melihat hal tersebut Xiaoyan pun tersenyum sebelum akhirnya segera memerintahkan semuanya untuk segera pergi. Namun di tengah debu yang berterbangan sebuah benda melayang dengan tekstur dan kilau logam yang bersinar. Melihat hal tersebut Zinging pun segera bertanya apakah ini? Mendengar hal itu semua orang pun terkejut dan menoleh ke arah tongkat yang baru saja dihancurkan Fang Fang. Saat ini sebuah bola gelap melayang secara mengesankan dan cahaya darah menyembur keluar dari bola tersebut. Semua orang pun buru-buru mendekat dan setelah melihat lebih dekat mereka melihat bahwa benda ini dikelilingi oleh lapisan darah. Jadi benda ini seperti nyala api berwarna darah dengan roh jahat yang mengepul dan mereka merasa tidak nyaman dalam jarak beberapa meter di sekitarnya. Kemudian Fang Fang pun segera berkata bahwa hal ini benar-benar luar biasa tetapi sayang sekali bahwa ini benar-benar terlalu ganas. Jika seseorang menyimpannya terlalu lama memakai itu akan dapat mempengaruhi pikiran orang tersebut dan secara bertahap mengubah kepribadiannya. Pada saat ini mereka benar-benar tidak bisa mengambil benda ini dan jika menyimpannya maka itu akan membahayakan di masa depan. Oleh karena itu sepertinya lebih baik mereka menghancurkan benda ini sekarang juga. Fang Fang pun segera menyatukan tangannya dan segera membentuk segel dan mantra misterius bergema melintas langit. Dan dengan itu tornado pun segera tercipta namun benda ini benar-benar luar biasa karena angin tidak dapat menghancurkannya. Lalu tiba-tiba cahaya berdarah melesat ke langit dan benda-benda hitam yang tergantung di udara bersinar terang. Kemudian tornado itu pun tampak ditarik dan berpusat pada benda-benda hitam itu dan pusaran besar segera mengalir turun. Bahkan langit berangsur-angsur menjadi gelap dan sinar cahaya terakhir di persimpangan langit dan bumi seketika menghilang. Pada saat ini di mata kelompok Xiaoyan hanya ada benda hitam logam yang bersinar yang sangat mencolok di langit yang redup. Semua orang pun benar-benar tercengang setelah menyadari bahwa benda ini sepertinya telah menyerap badai energi. Tidak lama setelah itu semua orang melihat pelangi berwarna sayen di udara berdiri tegak di langit. Melihat hal tersebut Xiao Zhan pun segera berkata bahwa ketika energi yang sangat buruk ini habis maka ini adalah wajah sebenarnya dari benda tersebut. Sementara itu di sisi lain dalam keterkejutannya Fang Fang pun segera meraih badai tersebut dengan tangannya dan perasaan yang tidak terlukiskan segera menjalar ke seluruh tubuhnya. Sebuah aliran energi Douqi menjadi semakin cepat dan induksi elemen angin di sekitarnya menjadi semakin jelas dengan tongkat kristal ini di tangannya. Pada saat ini Fang Fang merasakan kegembiraan di dalam hatinya. Fang Fang pun seperti menyadari sesuatu dan menjelaskan bahwa ini adalah staf kristal. Jadi staf kristal ini bernama Crystal Witness dan dirinya mengambil esensi gunung salju kuno dan menempatkannya di angin mati.
tentu keterampilan ini adalah salah satu dari 8 tempat terlarang yang berada di dalam legenda, dan dengan benda ini di tangannya pada saat ini juga Doqi di dalam tubuh Fang Fang telah meningkat. Setelah mendengar penjelasan dari Fang Fang, semua orang pun seketika merasa sangat bahagia, karena dengan benda ini Fang Fang dapat mempercepat kecepatan bertarung dan meningkatkan kekuatan serangan dalam badai miliknya. Kemudian Xiao Yan pun segera tersenyum dan memberikan selamat kepada Fang Fang. Akhirnya setelah itu mereka pun berbincang-bincang sebelum akhirnya Xiao Yan bersama dengan yang lainnya segera mengikuti tatapan dari Le Shaolong. Tentu pada saat ini semua orang segera menatap benteng ketiga yang samar-samar terlihat sebelumnya. Pada saat ini benteng tersebut mulai menjadi jelas sedikit demi sedikit seolah-olah lapisan tabir telah terungkap. Pada saat ini semua orang melihat kastil yang tingginya puluhan ribu meter yang melesat ke langit. Lalu gerbang yang terlihat samar juga tingginya ribuan meter dengan ukiran kepala binatang buas yang berada di atasnya. Kemudian bentuk dari binatang ini benar-benar mengerikan dan menakutkan, karena ada 9 tanduk besar di kepala binatang raksasa tersebut yang sangat tajam dan berwarna hitam. Kemudian gigi tajam sepanjang beberapa meter di mulut berdarah itu terlihat seperti tombak. Bahkan Xiao Yan dan yang lainnya belum pernah melihat dan mendengar tentang patung binatang raksasa yang mereka lihat sejauh ini. Kemudian mereka pun mengalihkan pandangan mereka dengan gugup dan penuh harapan ke Le Shaolong yang berpengalaman luas. Melihat tatapan dari semua orang, tentu saja Le Shaolong pada saat ini pun hanya bisa menggelengkan kepalanya. Seketika semua orang pun memandang Le Shaolong dengan ekspresi aneh. Bahkan pada saat ini Le Shaolong tidak mengetahui jenis apakah dari binatang tersebut. Menanggapi hal tersebut, Fang Fang pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa dari penampilan binatang raksasa ini, maka dirinya pernah mendengar dari seorang lelaki tua, namun dirinya tidak mengetahui detailnya, karena lelaki tua tersebut hanya samar-samar menyebutkan bahwa ada 9 tanduk di kepalanya, dan jika mengacu dari cerita orang tua tersebut nama binatang ini adalah Roaring Black Zone. Jadi binatang ini bisa disebut elit yang paling rusuh di antara binatang buas raksasa. Lalu mereka memiliki postur yang tinggi, kuat dan sangat kejam. Dan begitu mereka masuk dalam kondisi pertempuran maka muatan naluriah mereka benar-benar sangat ganas. Serta mereka benar-benar memiliki resistensi alami terhadap kerusakan dan begitu memasuki pertempuran jarak dekat maka seseorang hanya bisa berdoa untuk selamat ketika berhadapan dengan dirinya. Lalu setelah mendengarkan sedikit penjelasan dari Fang Fang, semua orang pun hanya bisa menghela nafas. Melihat ekspresi aneh di wajah semua orang, Fang Fang pun segera berkata agar mereka semua jangan terlalu kaget. Meskipun binatang yang memiliki nama lain yang mulia yang mengaung ini sangat kuat, namun itu juga merupakan kesempatan bagi mereka, karena kulit dari Roaring Black Venerable ini benar-benar sangat tangguh dan kebal terhadap pedang dan senjata. Selain itu mereka juga memiliki armor bagian dalam yang lebih baik daripada monster di level yang sama. Namun meskipun begitu inti monster yang mereka miliki juga memiliki kualitas yang sangat baik. Mendengar penjelasan ini Xiao Yan pun segera berkata jika begitu permasalahannya maka mereka harus memulai terlebih dahulu dan melihat lebih dekat. Xiao Yan pun segera mengangkat tangannya dan perlahan naik ke langit berdiri berdampingan dengan semua orang. Akhirnya semua orang pun secara perlahan bergegas menuju ke benteng ketiga. Semakin dekat ke benteng hitam, Xiao Yan dan yang lainnya pun terus memindai sekelilingnya dan melihat segala sesuatu di dekatnya. Bersamaan dengan itu tiba-tiba terdengar sebuah suara gemuruh dari dalam benteng, dan hanya dalam sepersekian detik matahari dan bulan pun meredup dan bintang-bintang bergerak saat mendarat. Tentu saja hal ini pun segera mengguncang semua orang hingga goyah. Lalu bayangan hitam itu begitu tinggi sehingga Xiao Yan dan yang lainnya tidak lebih tinggi daripada kaki mereka. Semua orang hampir tidak bisa melihat keseluruhan gambar dari makhluk tersebut. Ketika melihat ke atas, Xiao Yan pun segera berteriak dengan tergesa-gesa memerintahkan semua orang untuk bergerak dengan cepat. Semua orang pun seketika melintas dan setelah jarak tertentu, akhirnya mereka menstabilkan formasi mereka dan menghadapi bayangan hitam. Semua orang dari kelompok Xiao Yan pada saat ini merasakan bahwa suhu di sekitarnya tiba-tiba turun.
bahkan udaranya benar-benar begitu suram dan sangat dingin seolah-olah mereka telah jatuh ke gudang es. Tentu saja hati setiap orang pun bergetar untuk beberapa saat dan nafas mereka hampir terhenti. Mereka diam-diam berspekulasi tentang kekuatan sosok hitam yang berada di hadapan mereka ini. Kemudian ekspresi serius mereka tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata ketika melihat makhluk tersebut. Lalu bayangan hitam yang menutupi langit pun sedikit menundukkan kepalanya dan menatap orang-orang kecil yang berada di hadapannya dengan mata tajam seperti cahaya pedang. Setelah menatap kelompok Xiao Yan untuk waktu yang lama, bayangan hitam ini masih tetap diam dan sekitarnya hampir sunyi senyap. Kemudian waktu mengalir dalam kesunyian yang mematikan ini dan Xiao Yan dan yang lainnya merasa seolah-olah jantung mereka melompat keluar dari dada mereka. Lalu Xiao Yan pun berpikir bahwa ini jelas bukan solusi jika mereka hanya berdiam diri seperti ini. Meskipun mereka tidak mengetahui kekuatan lawan, tetapi jika ini terus berlanjut maka moral dan mental pasukan mereka akan runtuh. Apalagi bayangan hitam di hadapan mereka ini benar-benar terlalu kuat dan dirinya menguasai ruang begitu dirinya baru saja muncul. Dan hal ini benar-benar menyebabkan kepercayaan diri dari semua orang. Beruntung ketika makhluk tersebut muncul pada saat ini, semua orang pun tanpa sadar segera menggenggam senjata mereka. Kemudian doki pun segera beredar di tubuh masing-masing dan mereka bersiap untuk serangan yang mengejutkan. Sementara itu pada saat ini wajah monster yang bernama Lain Heijun ini pun sedikit terkejut. Jelas dirinya tidak menyangka bahwa Xiao Yan dan yang lainnya yang kekuatannya tidak lebih dari Dou di bintang 5 akan bisa keluar dari kendalinya begitu cepat. Namun tidak lama setelah itu ekspresinya pun berubah dari ketidakpedulian menjadi penghinaan. Akhirnya makhluk tersebut pun segera membuka mulutnya dan berkata bahwa sudah lama sejak dirinya tidak datang ke sini, dan sudah lama sekali sampai dirinya hampir lupa bahwa dirinya masih bisa berbicara. Saat ini dirinya tidak menyangka bahwa hanya ada sedikit dari mereka yang datang ke sini, dan tidak terbayangkan bahwa anak kecil bintang 6 Dou dapat masuk ke wilayahnya. Pada saat ini makhluk tersebut seperti mengingat sesuatu dan berpikir jika semua ini benar-benar tidak penting lagi. Sementara itu di sisi lain melihat monster yang tinggi besar ini bisa berbicara, kelompok Xiao Yan pun seketika terkejut. Xiao Zhan pun segera pulih sebelum akhirnya menunjukkan kewaspadaannya dan melangkah maju membuat perisai emas dan memblokir semua orang di belakang. Melihat hal tersebut, monster tersebut pun segera berkata tidak peduli siapapun mereka yang bisa datang ke sini. Namun semut masih tetaplah semut. Tempat ini telah sunyi selama ribuan tahun dari semenjak dahulu telah seperti ini dan itu akan sama di masa depan. Oleh karena itu permainan pada saat ini akan dengan cepat berakhir. Nada suara dari makhluk yang bernama Lain yang mulia hitam ini benar-benar dipenuhi dengan kesombongan. Bahkan dirinya benar-benar sama sekali tidak memperhatikan kekuatan dari Xiao Yan bersama dengan kelompoknya. Bersamaan dengan kakinya yang besar tiba-tiba terangkat seperti pilar langit ketika naik, aura yang sangat kuat dan perkasa segera melonjak dan tidak terkalahkan. Bersamaan dengan itu kaki dari sosok tersebut yang besar pun tiba-tiba terangkat. Lalu kekuatan yang besar pun segera dihempaskan ketika kaki tersebut menginjak tanah. Dan kekuatan yang kuat tiba-tiba membuat angin kencang dan pasir berterbangan dengan bebatuan. Kemudian bayangan besar pun tiba-tiba menutupi kepala dari kelompok Xiao Yan. Lalu reruntuhan di sekitar pun pada saat yang bersamaan langsung menjadi gelap gulita. Dan tendangan ini tidak menggunakan keterampilan apapun. Namun serangan ini benar-benar mengandalkan kekuatan kasar murni, tetapi ruang tampak sedikit tidak tertahankan menghadapi kaki besar selebar puluhan meter. Lalu Le Shaolong pun seketika tersentak, dirinya tanpa sadar bergumam, sungguh kekuatan fisik yang mengerikan. Meskipun pada saat ini semua orang terkejut, namun semuanya tidak mundur sama sekali. Namun tidak lama kegembiraan mereka pun segera menghilang ketika melihat serangan keduanya gagal. Wajah Le Shaolong pada saat ini berubah setelah menyadari bahwa senjata itu sepertinya telah mengenai batu yang sangat keras. Bahkan tidak ada jejak dari serangan mereka dan kaki raksasa yang terjatuh itu pun tidak terpengaruh. Semua orang pada saat ini benar-benar terkejut karena mereka belum pernah melihat pertahanan yang kuat seperti itu bersamaan.
Xiao Zhan pun segera pulih sebelum akhirnya segera mempertebal perisai miliknya. Bersamaan dengan pelindung ini terbentuk telapak kaki yang besar pun seketika turun, sehingga benturan pun segera terjadi dan pelindung emas ini pun seketika beriak. Lalu kaki raksasa yang sangat berat ini pun seketika membuat perisai yang dibuat oleh Xiao Zhan seketika tenggelam, dan selama benturan berulang kali mengerahkan Douqinya untuk melawan tekanan monster tersebut. Namun sayangnya kaki raksasa ini benar-benar kuat hingga akhirnya perisai pun segera runtuh. Lalu melihat situasinya yang tidak baik, Xiao Zhan pun berteriak memerintahkan semuanya untuk menyebar, karena hanya satu serangan dari monster itu saja pada saat ini membuat rasa tidak berdaya melonjak di hati setiap orang, sehingga akhirnya semua orang pun segera terbang berbalik seperti kilat keluar dari jangkauan terakhir raksasa tersebut. Bersamaan dengan itu Fang Fang pun segera mengeluarkan tekniknya dan angin topan seketika berhembus di langit. Lalu angin topan ini pun seketika menahan dari pergerakan kaki raksasa tersebut, dan hal itu bertujuan untuk memberikan Xiao Zhan waktu melarikan diri. Akhirnya dengan dukungan pilar badai, Xiao Zhan pun dengan cepat mundur. Setelah berhasil selamat, semua orang pun kembali berkumpul dan Le Shaolong pun segera membuka mulutnya. Le Shaolong berkata bahwa ini benar-benar jelas merupakan puncak bintang 6. Sementara itu di sisi lain Roaring Black Venerable tidak mengambil kesempatan untuk mengejar kelompok Xiao Yan, justru makhluk ini hanya menatap ke arah Xiao Yan dan yang lainnya dengan dingin. Pada saat ini dirinya memiliki keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan di matanya. Dirinya tidak menyangka beberapa semut dengan kekuatan Dou di bintang 5 dapat memblokir pukulannya. Roaring Black Venerable ini pun mendengus dingin dan tidak memikirkannya. Dirinya pun segera maju selangkah dan mendekati kerumunan dan berkata bahwa semua itu hanyalah kebetulan. Dengan satu langkah dari makhluk ini, tanah pun seketika bergetar seolah-olah gempa bumi mendekat. Semua orang terhuyung-huyung tidak bisa berdiri tegak ketika kaki ini terjatuh. Bahkan setiap langkah yang dilakukan oleh monster tersebut pada saat ini seperti memukul jantung semua orang. Kemudian kelompok Xiao Yan pada saat ini dengan tergesa-gesa menyebarkan Douqi mereka. Lalu Zinging yang juga tidak berdaya pada saat ini segera bertanya apa yang harus mereka lakukan, karena pertahanan monster besar ini benar-benar tidak normal dan kekuatannya sangat kuat. Pada saat ini tampaknya mereka benar-benar bukan tandingan dari makhluk tersebut. Sementara itu di sisi lain kekuatan Xiao Yan pada saat ini benar-benar terlalu rendah. Lalu resonansi antara langkah dari monster tersebut dan tanah telah melukai Xiao Yan dan rasa manis naik ke tomboloknya. Pada saat ini Xiao Yan tidak ingin merasakan satu timnya khawatir, oleh karena itu dirinya pun segera menelan darah. Setelah itu Xiao Yan segera berkata biarkan dirinya mencoba keterampilan bertarung spiritual. Seketika segel pun segera berubah, bersama dengan itu raksasa ilusi segera terbentuk dan menggantung di langit dengan kemarahan surgawi musim semi kuning. Kemudian gelombang suara sonik yang luas dan kuat pun segera dilesatkan. Sementara itu di sisi lain Fang Fang yang masih berada di dalam badai pun segera berteriak. Dirinya tidak percaya bahwa kekuatan badai miliknya tidak dapat menghancurkan monster ini. Dan akhirnya dengan bantuan tongkat kristal kecepatan Fang Fang pun menjadi jauh lebih cepat dalam sekejap. Lalu tornado dengan diameter 1 km pun jatuh dari langit. Sementara itu di sisi lain Le Shaolong, Xiao Yan dan yang lainnya saling berhadapan dengan pedang dengan senyum masam. Pada saat ini mereka bersiap-siap dan melindungi Xiao Yan melakukan serangan. Meskipun mereka tahu bahwa serangan itu tidak akan efektif, namun mereka memiliki persaudaraan yang dalam. Oleh karena itu mereka benar-benar harus menjaga rekan satu tim mereka masing-masing. Sementara itu di sisi lain monster tersebut pun mengabaikan serangan Xiao Yan. Dirinya segera berkata semut belakang mengapa repot-repot untuk menghadapinya. Dirinya pun dengan santai melemparkan pukulan dan angin dari pukulan itu segera menyebar dari pusat tumbukan. Dan dengan satu pukulan ini dirinya memiliki kekuatan untuk menembus emas dan memecahkan batu. Di sisi lain Xiao Zhan pun menggelengkan kepalanya tidak berdaya sebelum akhirnya segera menggabungkan tinjunya. Dirinya bergegas melesat keluar dan berubah menjadi perisai untuk melindungi semua orang dengan kuat. Sementara itu di sisi lain kemarahan surgawi Xiao Yan dan tornado badai pun membombardir monster bersama-sama.
sehingga gelombang yang dipenuhi dengan kekerasan pun seketika menyapu langit dalam sekejap mata. Lalu Doki bergegas ke langit dan badai energi mengamuk ke segala arah di bawah tatapan penuh semua orang. Saat ini monster itu pun hanya menggelengkan kepalanya setelah serangan yang menggetarkan jiwa ini, sedangkan tubuhnya yang besar masih tidak terluka sama sekali. Namun beruntung tinju dari makhluk tersebut pada saat ini sedikit lamban karena serangan dari keduanya. Menyadari hal tersebut, Xiao Zhan pun seketika mengambil kesempatan untuk beradu pukulan dengan monster tersebut, sehingga tinju emas harimau milik Xiao Zhan seketika dilesatkan dan pada saat tabrakan tinju raksasa pun mengeluarkan sepotong cahaya merah darah. Tentu benturan ini pun segera menyapu semua orang menjauh sejauh puluhan meter. Pada saat ini Xiao Zhan juga berguling di udara sebelum akhirnya menstabilkan tubuhnya. Xiao Zhan pun segera berkata, tampaknya serangan spiritual juga hampir dapat diabaikan oleh monster tersebut, dan jika begitu permasalahannya maka apa yang harus mereka lakukan lagi? Mendengar pertanyaan dari Xiao Zhan ini, Xiao Yan pun seketika mengguncang sayap tulangnya. Xiao Yan menstabilkan sosoknya dan berkata, apalagi yang bisa mereka lakukan jika Xiao Yan tidak bisa bertarung pada saat ini, maka Xiao Yan juga tidak akan bersembunyi. Monster ini kebal terhadap pedang dan senjata dan tidak takut dengan kerusakan jiwa, bahkan kekuatannya benar-benar luar biasa dan hampir tidak ada kelemahan pada saat ini selain kecepatan yang diunggulkan oleh kelompok Xiao Yan, dan yang lainnya pun benar-benar tidak memiliki serangan lain. Sepertinya pada saat ini mereka harus menghindar terlebih dahulu sebelum akhirnya membuat rencana. Sementara itu di sisi lain, dua pukulan berturut-turut dari monster tersebut tidak berhasil, dan hal itu merupakan hal yang memalukan bagi Spring Blackpink Crabble. Lalu pada saat ini monster tersebut pun memiliki wajah muram sebelum akhirnya dua cahaya dingin segera keluar dari matanya. Dirinya segera mengayunkan tinjunya lagi dan lagi mengejar Xiao Yan dan yang lainnya. Lalu kekuatan yang menakutkan pun segera dilesatkan dan serangan ini benar-benar pasti akan memusnahkan semua orang dari kelompok Xiao Yan. Di sisi lain, menanggapi serangan tersebut, Xiao Yan dan yang lainnya pun seketika bergerak dengan sangat cepat. Kemudian mereka masing-masing mengelak ke samping dan Doki segera melonjak dari tubuh mereka. Melihat kekuatan dari serangan ini, Xiao Yan dan yang lainnya secara alami tidak berani menyentuhnya sedikitpun. Dan satu persatu dari kelompok Xiao Yan pun menggunakan keterampilan tubuh masing-masing untuk menghindar dengan cepat. Pada saat ini monster tersebut pun tidak berdaya untuk sementara waktu, sehingga monster ini pun semakin marah sebelum akhirnya mengaung keras ke arah langit. Lalu cahaya hitam menyala di sekujur tubuhnya dan dirinya segera menarik tangannya dari udara. Bersamaan dengan itu sebuah batu besar setinggi ratusan meter segera muncul di udara. Lalu batu ini bertekstur logam dan terlihat mengkilat dan tidak seperti batu umumnya. Bahkan batu ini sepertinya dibentuk oleh Doki yang kental dan kekuatannya sangat mencengangkan. Melihat hal tersebut, wajah Xiao Yan pun seketika berubah dengan drastis. Xiao Yan memerintahkan semua orang berhati-hati karena monster tersebut menampilkan keterampilan bertarungnya. Setelah perkataan Xiao Yan ini terdengar, monster tersebut pun segera mengaung dan meregangkan tubuhnya. Lalu saat dirinya melambaikan tangan kanannya, batu besar itu pun berubah menjadi cahaya hitam yang menempuh jarak puluhan ribu meter di langit. Kemudian cahaya ini membentuk busur hitam yang seketika melesat dengan sangat cepat ke arah kelompok Xiao Yan dan yang lainnya. Tentu kecepatan dari batu hitam ini benar-benar jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan tinju dari monster tersebut. Meskipun kelompok Xiao Yan ingin menghindarinya, tetapi pada saat ini benar-benar sudah terlambat, karena batu hitam besar ini pun terbang melintas langit dalam sekejap dan seketika menutupi kepala mereka. Kemudian udara hitam memenuhi sekeliling batu besar seolah-olah awan melonjak dan dalam sekejap mata itu berubah menjadi gunung dan mendarat. Lalu pada saat ini benar-benar tidak ada cara untuk menghindari serangan tersebut. Menyadari hal tersebut, Fang Fang pun segera menggertakkan giginya dan seteguk darah segera dikeluarkan. Kemudian tongkat kristal di tangannya segera memancarkan cahaya dan angin yang bertiup seketika mengembun dan terus menyusut. Lalu kumpulan kekuatan angin ini dipadatkan pada satu titik sebelum akhirnya dilesatkan langsung ke batu besar.
Sementara itu di sisi lain Xiao Zhan pun meraung dan lengannya pada saat ini kembali bergetar, kemudian energi emas berkabut melonjak menyelimuti sekeliling, dan bersamaan dengan itu dirinya mengangkat tangannya dan harimau emas segera melolong ke langit dan melesat pergi. Yang lainnya juga pada saat ini mengambil tindakan satu demi satu dengan semua orang yang membantu. Pada saat ini Xiao Zhan pun menarik nafas begitu tinju Xiao Zhan menyentuh batu tersebut. Lalu dirinya pun dengan segera mengobatinya menjadi telapak tangan. Setelah itu Xiao Zhan segera menopang batu tersebut dan mencoba yang terbaik untuk melawan. Namun pada saat ini kekuatan batu besar tersebut benar-benar di luar dugaan semua orang. Bahkan kaki Xiao Zhan pun meletakkan tanah di bawah tekanan dan dirinya segera tenggelam ke dalam tanah. Lalu Xiao Zhan pun segera berteriak dengan cemas memerintahkan semuanya untuk minggir. Xiao Zhan pada saat ini merasakan firasat buruk menyebar di dalam hatinya, namun pada saat ini bagaimana mungkin Xiao Yan dan yang lainnya meninggalkan saudara mereka dan lari untuk hidup mereka. Akhirnya bukannya mundur, mereka semua pun seketika bergegas membantu Xiao Zhan. Melihat bahwa Xiao Yan dan yang lainnya tidak berniat untuk menghindar, akhirnya membuat Xiao Zhan pun seketika menjadi sangat cemas. Dirinya pun memerintahkan semua orang untuk pergi pada saat ini, karena pada saat ini Xiao Zhan masih bisa bertahan untuk membiarkan semua orang pergi, dan jika masih terus berada di sini maka mereka akan mati bersama-sama. Bersamaan dengan teriakan itu lengan pun mulai bergetar dan tubuhnya kembali tenggelam ke tanah. Xiao Zhan pun segera berkata setelah semua orang menghindar maka dirinya akan meminta Fang Fang untuk membantunya meningkatkan kekuatan angin dan dirinya akan ikut mundur. Mendengar perkataan dari Xiao Zhan, tentu saja Xiao Yan pun segera memerintahkan dengan keras agar semua orang mundur terlebih dahulu, dan dengan segera setelah semua orang mundur semua orang harus menggunakan doki untuk menahan batu besar dan membiarkan Xiao Zhan mundur. Semua orang pun mengangguk sebelum akhirnya melesat pergi menyelamatkan diri. Sementara itu pada saat ini batu pun terus bergetar dan cahaya hitam berkedip-kedip. Xiao Zhan pada saat ini tenggelam lagi di tanah dan batu itu kurang dari 1 meter dari tanah. Di saat-saat kritis ini Xiao Yan dan yang lainnya pada saat ini benar-benar bermata merah. Mereka segera mengeluarkan senjata mereka dan menggunakan doki mereka dengan putus asa seperti orang gila. Mereka berdiri di tepi batu besar dan bertekad untuk melindungi Xiao Zhan dari situasi berbahaya. Akhirnya dengan bantuan semua orang yang menahan batu Xiao Zhan pun segera pergi dibantu dengan hembusan angin dari Fang Fang. Saat Xiao Zhan bergegas keluar batu besar itu pun segera jatuh ke tanah mengeluarkan awan berdebu. Melihat bahwa rekan satu timnya hampir berada dalam situasi berbahaya sebelumnya, akhirnya Zinging dan Le Shaolong pada saat ini merasa sangat marah. Keduanya segera mengerahkan doki mereka dan permukaan tubuh mereka segera ditutupi oleh lapisan cahaya. Kemudian mereka pun segera bergegas menuju ke arah monster dengan kecepatan seperti kilat. Sedangkan di sisi lain melihat beberapa semut yang bahkan berani melawan monster tersebut pun tertawa dengan marah dan cahaya hitam segera bersinar. Kemudian doki miliknya segera membumbung tinggi dan dirinya segera mengayunkan tinjunya yang berat lagi dan lagi. Di sisi lain melihat tinju yang dilesatkan Xiao Yan benar-benar merasa khawatir, sehingga segel di tangannya dengan cepat berubah dan Xiao Yan kembali mengeluarkan kemarahan surgawi Huang Quan. Sementara itu pada saat ini Le Shaolong menghindari pukulan berat tersebut melompat-lompat dan menggunakan kecepatannya secara ekstrim. Lalu sosoknya seperti kabut yang melesat ke sana kemari sebelum akhirnya dirinya pun menendang kepala dari si monster. Seketika benturan keras pun segera terjadi dengan Le Shaolong yang merasa seolah-olah dirinya telah menendang sepotong besi padat. Tentu kekuatan kejut dari benturan tersebut menyebabkan Le Shaolong terbang lebih dari puluhan meter. Kemudian dirinya pun segera jatuh dan terhempas dengan keras ke tanah sebelum akhirnya berguling-guling. Sementara itu di sisi lain meskipun tidak terluka namun hal tersebut membuat seperti merasakan penghinaan setelah ditendang oleh Le Shaolong. Sehingga dirinya pun segera mengangkat kaki raksasanya sebelum akhirnya menginjaknya dengan keras berniat menginjak-injak. Le Shaolong yang berguling di tanah pun segera bangkit berdiri dan tubuhnya seperti cahaya melesat menghindar.
kemudian dirinya pun segera mengangkat kakinya dan menendang dengan keras dengan semua kekuatan yang dirinya miliki ke bagian perut bawah dari monster tersebut. Namun sayang hasilnya masih tetap sama dan Le Shaolong segera dikirim terbang mundur. Lalu pada saat ini darah segera menyembur keluar dari tubuhnya ketika dirinya terbang di udara. Dan pada saat ini Le Shaolong benar-benar putus asa karena serangannya tidak ada yang berhasil. Kemudian dirinya pun berbalik sebelum akhirnya cahaya merah segera dilesatkan menuju langsung ke mata dari monster tersebut. Pada saat ini dirinya telah mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang fisik dari si monster namun tidak berhasil. Dan tampaknya Le Shaolong harus benar-benar mencari kelemahan dari monster ini barulah dirinya akan bisa menyerang. Oleh karena itu Le Shaolong mencari titik fatal yakni mata dari si monster dan dirinya segera melesatkan cahaya merah berduri. Sementara itu di sisi lain pada saat ini Ji Ying juga mengambil kesempatan untuk melakukan serangan dan bila pedangnya segera ditutupi dengan cahaya yang tidak berujung, akhirnya dirinya pun segera melesatkan serangan pedangnya menuju ke arah mata kanan dari monster tersebut. Di sisi lain tidak peduli seberapa kuat Roaring Black Venerable, namun dirinya tidak bisa mengabaikan kerusakan yang ingin dilakukan oleh dua orang ini, sehingga dirinya pun segera menoleh dan berniat menghindari serangan dari kedua orang ini, dan pada saat serangan ini mendekat di matanya, lalu lutut dari raksasa ini pun seketika juga akan mengenai Le Shaolong. Tentu serangan dari lutut ini membawa hembusan angin dahsyat seperti tsunami, sehingga Le Shaolong dan Zhiying pun saling memandang dan bertanya apa yang harus mereka lakukan, karena jika mereka berdua terkena pukulan ini tentu mereka akan dikalahkan. Namun jika mereka ingin menang maka mereka harus menuangkan Douki pada serangan mereka yang menuju mata si monster. Akhirnya keduanya pun mengangguk bersamaan sebelum akhirnya menuangkan Douki mereka ke senjata yang mengarah ke mata si monster. Tentu mereka menyadari meskipun mereka dipukul mundur dan terluka namun mereka setidaknya memberikan harapan kepada yang lain. Melihat apa yang dilakukan oleh Le Shaolong dan Zhiying pun meraung hampir bersamaan semua ini terjadi begitu cepat di depan mereka sehingga semua orang mau tidak mau menatap pemandangan itu dengan bingung. Sementara itu di sisi lain melihat dua orang yang tidak mengelak dari serangannya monster tersebut pun benar-benar terkejut. Karena itu pada saat ini benar-benar sudah terlambat baginya untuk bereaksi dari serangan keduanya. Sehingga Roaring Black Venerable pun hanya bisa menutup matanya menahan kerusakan yang diakibatkan oleh Le Shaolong dan Zhiying. Lalu senjata itu pun segera menembus matanya dan Douki yang kuat segera meletus. Seketika ledakan pun segera terjadi dengan mata dari monster tersebut yang dipenuhi darah yang memercik. Kemudian Roaring Black Venerable pun seketika meraung kesakitan. Bersamaan dengan itu lutut besar miliknya pada saat ini sudah dekat dengan Le Shaolong dan Zhiying. Sebelum serangan ini mencapai keduanya angin kencang benar-benar sudah begitu kuat begitu mereka dipukul hidup dan mati dari Le Shaolong dan Zhiying benar-benar dalam bahaya. Semua orang yang menyaksikan adegan ini pada saat ini benar-benar putus asa tetapi mereka hanya bisa menyaksikan adegan ini terjadi. Akhirnya tepat pada saat-saat kritis ini sesosok setinggi 1000 meter bergegas mendekat ke arah monster tersebut, dan sosok ini adalah sosok ilusi yang dibuat oleh Xiao Yan dari kemarahan surgawi Huang Quan. Kemudian sosok itu pun membuka mulutnya yang besar dan gelombang suara sonik segera dilesatkan, lalu gelombang yang berisi ledakan ini melawan monster tersebut dari jarak yang cukup dekat, dan dalam sekejap monster itu pun hampir membatu dan semua gerakannya benar-benar berhenti di udara. Meski berhenti hanya sesaat namun itu benar-benar sudah cukup. Lalu Douki dari Le Shaolong dan Zhiying pun seketika melonjak dan mereka segera menarik tubuh mereka dengan seluruh kekuatannya. Akhirnya mereka pun menghindar dalam sekejap dan benturan pun terelakkan. Meskipun sudah selamat namun pada saat ini keduanya masih terkena imbas serangan sisa dan berguling-guling di udara. Lalu keduanya pun segera menstabilkan diri sebelum akhirnya mengalirkan Douki di dalam tubuhnya. Setelah itu Le Shaolong dan Zhiying menghela nafas karena dirinya pada saat ini benar-benar tidak menyangka bahwa mereka akan selamat dari nasib buruk yang hampir saja menimpanya dan bisa mengakibatkan bertemu dengan Tuhannya.